Manajemen data dan informasi pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan fungsi dari informasi yang dihasilkan dari data-data tersebut sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi demi menunjang layanan yang mereka berikan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, akan banyak terjadi interaksi baik antar manusia, antar sistem, maupun keduanya yang dapat menghasilkan data. Data-data tersebut mengalami proses penyimpanan dan pengolahan agar bisa memberikan manfaat. Perusahaan atau organisasi biasanya mendapatkan data dari hasil kegiatan operasional dan juga dari hasil proses decision making data-data yang dipunya. Sebagai contoh, organisasi ajang pencarian jodoh akan memperoleh data-data terkait dengan calon pesertanya melalui proses registrasi yang mereka jadikan sebagai kegiatan operasional. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, data-data yang dihasilkan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah data yang bersifat transaksional dikarenakan di dalamnya masih terdapat manipulasi data. Data-data yang didapat dari kegiatan tersebut bisa disimpan dalam data warehouse untuk selanjutnya dianalisa. Hasil dari proses decision making yang menghasilkan knowledge maupun data baru juga merupakan jalan bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan informational data. Misalkan, dalam suatu ajang pencarian jodoh yang sama, didapatkan knowledge dari hasil analisa data yang mereka punya, sehingga diketahui bahwa calon peserta ajang pencarian jodoh tersebut didominasi oleh pria berumur 25-35 tahun. Maka proses pengambilan keputusan tersebut atau proses decision making tersebut juga menghasilkan data yang bisa dipergunakan untuk keperluan terkait dengan organisasi mereka. Misalkan untuk mencari beberapa calon pasangan wanita yang memiliki umur dengan selisih yang tidak jauh. Dalam mendapatkan informasi dengan kualitas baik sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan, maka diterapkan pula beberapa karakteristik yang harus dipenuhi sebagai bentuk dari strategi informasi. Di antaranya adalah 1. Informasi harus kredibel, 2. Integrated, 3. Accessible, 4. Timely, dan yang kelima adalah integrity. Hal tersebut harus dijadikan fokus dalam strategi informasi, dikarenakan tentunya kita ingin mendapatkan informasi yang aman, baik dari virus maupun cyber attack. Serta harus tepat pada waktu di mana informasi tersebut dibutuhkan, seperti saat adanya suatu wabah, bencana alam, atau peristiwa lain yang akan sangat diminati dan berguna di saat kejadian tersebut sedang atau baru saja berlangsung. Setelah kita memahami tentang information strategi yang berguna untuk perusahaan, maka selanjutnya adalah kembali ke tahap di mana kita perlu untuk menyimpan data dan informasi yang kita punya, agar data dan informasi tersebut tidak hilang dan bisa digunakan untuk analisa data. Ken Orr adalah salah satu tokoh di dunia data warehouse yang pertama kali mendefinisikan tentang arsitektur data warehouse pada paper publikasinya yang berjudul Data Warehouse Technology. Dari definisi tersebut, diperoleh informasi bahwa arsitektur pada data warehouse haruslah memuat semua kebutuhan demi ketetapan fungsionalitas yang harus disediakan oleh pengembang sebelum data warehouse diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam develop dan maintenance data warehouse itu sendiri. Ken Orr juga melampirkan bahwa terdapat 8 buah layer pada arsitektur data warehouse. Di antaranya adalah 1. Operational atau external database layer, di mana pada layer ini terjadi pemrosesan data-data untuk kebutuhan operasional. 2. Informational access layer. Ken Orr juga melampirkan bahwa terdapat 8 buah layer pada arsitektur data warehouse. Di antaranya adalah 1. Operational atau external database layer, di mana pada layer ini terjadi pemrosesan data untuk kebutuhan operasional. 2. Informational access layer, yang berfungsi sebagai layer interface. 3. Data access layer, sebagai penghubung antara operational layer dan informational access layer. Layer ini juga mendukung SQL maupun NoSQL dan berbagai DBMS. 4. Metadata atau data directory layer, di mana layer ini mendukung akses data yang sangat luas. Penjelasan tentang metadata akan kita bahas pada video lain. 5. Proses management layer, di mana melayani high level job control juga seperti scheduling, pemrosesan, dan sebagainya. 6. Application messaging layer, yang berperan sebagai middleware antara hardware dan software. 7. Data warehouse layer, yang merupakan inti dari sistem data warehouse. Dan yang ke-8 adalah data staging layer, yang berperan dalam menangani pemrosesan data serta dilengkapi dengan dukungan terhadap berbagai macam bahasa pemrograman. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa arsitektur data warehouse sudah diimplementasikan sebaik mungkin menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jika bicara tentang implementasi yang bagus, maka perlu didukung pula dengan prinsip kerja yang matang.
Prinsip kerja pada data warehouse adalah sebagai tempat yang menyimpan data dari berbagai sumber serta mencatat histori atau lineage data tersebut. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengguna data warehouse, maka ada lingkungan atau environment yang akan mendukung kinerjanya. Berikut adalah 4 hal yang berhubungan dengan environment data warehouse. 1. Operational application dan staging area. 2. ETL atau ELT yang akan kita bahas pada video selanjutnya. 3. Cube dan data mart. 4. Interface. Selain itu, software untuk kebutuhan data warehouse juga mengalami 5 tahapan life cycle. Dari kelima tahapan tersebut, tahap desain dan prototipe lah yang harus diperhatikan dengan baik, dikarenakan kedua tahapan tersebut akan menentukan kualitas dari software data warehouse.